hingga Jumat. Dan untuk kelasnya sendiri itu memang cukup padat teman-teman. Jadi nantinya teman-teman bisa coba cek-cek lagi kira-kira kelas mana nih dan topik mana yang kira-kira memang teman-teman ingin ikuti. Lalu untuk joinnya mungkin bisa nanti dicek kembali pada kolom chat karena Kak David juga sudah menginformasikan mengenai kelas di minggu depan, atau teman-teman juga bisa coba cek lagi di linktree edukasi.tiktokshop. Oke, tadi sudah mengenai jadwal webinar, kita ke pesan selanjutnya di mana teman-teman dari saya juga ingin bilang apa ya, mengedukasikan atau memperkenalkan bahwa nantinya teman-teman bisa mengikuti yang namanya program webinar, ataupun juga mungkin untuk teman-teman seller yang baru bergabung di TikTok Shop, kita juga punya program bootcamp, di mana program bootcamp ini akan membantu teman-teman seller yang baru berjualan di TikTok Shop agar bisa lebih mengenali yang namanya fitur ataupun regulasi-regulasi yang ada di TikTok Shop. Atau mungkin mengenai tema-tema bikin konten, short video, ataupun live streaming, itu juga teman-teman bisa ikuti juga di kelas bootcamp kita. Jadi nantinya kalau teman-teman pertama kali nih join di TikTok Shop, pasti kan teman-teman bingung ya harus jalan kemana atau harus mencari informasi kemana. Teman-teman bisa coba ikutin dulu program bootcamp kita, dan program bootcamp kita juga bisa teman-teman ikuti atau daftar gitu ya dari Linktree tadi, Linktree Edukasi TikTok Shop. Lalu selain bootcamp, teman-teman juga mengikuti program webinar seperti kelas hari ini juga, yang teman-teman juga bisa ikuti. Lalu nantinya di akhir, kalau memang nantinya teman-teman juga katakanlah tokonya juga sukses gitu ya, transaksinya juga dalam jumlah besar, kontennya juga oke banget, itu juga nantinya teman-teman juga bisa mengikuti yang namanya campaign, atau juga bisa ada kemungkinan untuk mendapatkan AM atau tim marketing kita yang nantinya akan membantu teman-teman seller dalam berjualan di TikTok Shop. Oke. Untuk pesan selanjutnya, sebelum pesan selanjutnya, mungkin ada sedikit survei terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita surveinya lebih ke arah untuk lebih tahu aja nih, kira-kira kalau teman-teman seller yang hadir hari ini itu pernah mengikuti webinar sebelumnya atau belum, atau misalkan sudah mengerti atau belum mengenai afiliasi. Jadi teman-teman bisa langsung klik-klik aja dan nggak perlu khawatir gitu ya, karena kita nggak akan ada yang namanya penilaian untuk ke teman-teman seller. Jadi ini memang hanya untuk masukan buat kita agar webinar kita lebih baik lagi. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Jadi kalau tadi ada webinar, ada bootcamp, mungkin kalau teman-teman seller juga sedang bingung nih gitu ya, ketika memang di luar jamnya webinar ataupun bootcamp kira-kira masih sibuk gitu, teman-teman bisa belajar dari mana sih? Nah, salah satunya teman-teman itu bisa belajar dari channel YouTube kita yang nantinya akan ada video-video edukasi berupa short video ataupun mini talk show ataupun juga seperti mini recap gitu. Jadi nantinya teman-teman bisa coba cari informasinya di channel resmi YouTube kita, TikTok Shop gitu ya. Jadi channel YouTube TikTok Shop Indonesia. Nantinya teman-teman bisa coba cari mengenai mini talk show ataupun juga mengenai short video yang teman-teman bisa tonton berulang kali kapanpun selama teman-teman pastinya punya kuota gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba pelajari regulasi-regulasi ataupun fitur-fitur di TikTok Shop. Oke, selanjutnya mungkin tadi kita ada channel YouTube juga. Nah, ini kita punya yang namanya buku panduan, di mana buku panduan ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan kalau nantinya teman-teman juga kuotanya udah tipis gitu ya buat nonton video, lalu teman-teman ingin tetap belajar mengenai informasi yang ada di TikTok Shop. Teman-teman bisa coba download buku panduannya, dan rilisan terbaru itu adalah rilisan mengenai Seller Center. Jadi nantinya di buku panduan edisi Seller Center ini akan berisikan informasi-informasi cara ataupun yang kira-kira teman-teman bisa lakukan melalui Seller Center TikTok Shop. Tapi selain edisi Seller Center itu juga ada mengenai, di sini ada contohnya teman-teman, panduan praktik terbaik untuk short video, live stream, dan afiliasi. Lalu juga ada mengenai pelanggaran, lalu juga ada panduan cara berjualan di TikTok Shop. Jadi nantinya teman-teman bisa lebih menyesuaikan lagi, karena saat ini ada 5 ya, kalau tidak salah itu ada 5 atau 4 buku panduan yang teman-teman juga bisa download semuanya di mana di Linktree Edukasi TikTok Shop.
Oke, tadi sudah ada buku panduan. Lalu apalagi sih yang satunya lagi? Kita juga punya yang namanya newsletter, di mana newsletter ini akan berisikan informasi-informasi menarik mengenai konten yang lagi tren, musik komersial yang lagi tren juga nih. Ini sangat berguna juga buat kontennya teman-teman. Lalu juga misalkan teman-teman pernah mengalami masalah poin SES yang rendah. Nah, di bulan Januari ini kita juga punya sebuah artikel gimana sih triknya agar poin SES teman-teman itu bisa kembali lebih baik lagi. Cara downloadnya gimana? Untuk cara downloadnya juga, teman-teman bisa langsung masuk aja ke link Tri Edukasi TikTok Shop, lalu nanti teman-teman bisa coba cari di kolom atau bagian tab gitu ya, di bagian tabnya di area newsletter bulan Januari. Oke, tadi YouTube, buku panduan, newsletter. Lalu teman-teman juga jangan lupa kita juga punya yang namanya Seller Academy. Seller Academy ini teman-teman bisa cari informasi selengkap-lengkapnya. Contohnya, misalkan teman-teman kayak, Kak, produk saya kok di freeze, atau produk saya kok tidak lolos sensor, tidak lolos QC. Ini kenapa sih masalahnya? Nah, informasinya teman-teman bisa dapetin di Seller Academy. Karena nantinya di Seller Academy akan tertera semua informasi mengenai regulasi ataupun fitur-fitur yang ada di TikTok Shop yang lebih lengkap banget. Dan teman-teman mungkin bisa baca secara perlahan, karena ini bisa diakses juga melalui laptop, komputer, ataupun juga melalui smartphone. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dan baca-baca langsung mengenai informasinya. Teman-teman bisa coba screenshot dulu dari tampilan yang ada di layar perangkatnya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah saya berikan waktu 3 detik. Mungkin teman-teman bisa setelah itu langsung saja untuk melakukan scan dari QR code yang ada di layar kacanya teman-teman. Bukan layar kaca, layar perangkat maksud saya. Oke, tadi juga sudah ada beberapa program-program menarik nih untuk teman-teman seller juga buat belajar. Nah, di sisi lain kita juga punya yang namanya komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia. Di mana komunitas resmi ini namanya TikTok Hood Indonesia ya teman-teman. Dan teman-teman bisa coba join juga di grup Facebook ataupun grup LARK, di mana grup LARK ini seperti aplikasi semacam messenger juga. Jadi nantinya teman-teman gimana sih cara joinnya? Mungkin teman-teman bisa coba screenshot terlebih dahulu juga QR code yang ada di layar perangkatnya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah waktunya 3 detik aja untuk teman-teman melakukan screenshot, dan nantinya teman-teman bisa coba detail lagi gitu ya. Gimana sih cara joinnya? Mungkin nanti Kak David juga sudah share juga mengenai cara bergabungnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bergabung aja. Kalau mau ke grup Facebook, teman-teman bisa scan QR code yang sebelah kiri. Atau teman-teman ingin menggunakan yang namanya LARK. Nah, kalau LARK ini adalah yang tadi saya bilang adalah sebuah aplikasi yang logonya itu seperti burung berwarna biru. Jadi nanti teman-teman ketika download LARK, teman-teman bisa coba buat akun pribadinya teman-teman di situ dengan menggunakan email ataupun informasi-informasi dari teman-teman seller. Lalu setelah itu, setelah punya akunnya teman-teman sendiri, itu teman-teman coba scan QR code yang ada di sebelah kiri sini, agar nantinya teman-teman bisa coba bergabung atau mengajukan pengajuan bergabung ke komunitas TikTok Hood. Dan nantinya teman-teman pilih join, lalu saat join isikan shop code dari tokonya teman-teman. Shop code ini teman-teman bisa cek lagi di profilnya teman-teman, atau kodenya itu biasanya IDL depannya kalau untuk wilayah Indonesia. Lalu nanti teman-teman pilih confirm, dan lalu menunggu untuk di ACC gitu ya untuk pengajuan joinnya. Lalu setelah di ACC, teman-teman akan bisa bergabung di grup LARK tersebut. Oke, untuk pesan hari ini mungkin sampai sini dulu, tapi sebelum kita masuk ke materinya, mungkin saya akan ada sedikit pengingatkan lagi, di mana nantinya teman-teman kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A, dan hindari penggunaan nickname anonimus agar kita bisa langsung mention nih nama teman-teman. Lalu juga jangan lupa kalau memang nantinya mau interaksi atau kayak menginfokan bahwa Kak putus-putus sinyalnya atau dan lain-lainnya gitu ya, atau suaranya tidak terdengar, teman-teman juga bisa langsung tuliskan di kolom chat box. Lalu yang terakhir itu juga jangan lupa bergabung di komunitas resmi TikTok Hood. Oke, untuk pembicara hari ini kira-kira ada yang sudah tahu belum ya siapa nih pembicara hari ini? Mungkin kalau sudah ada yang tahu bisa langsung ketikkan namanya di kolom komentar.
Oke, mungkin untuk hari ini saya panggilkan dulu pembicaranya. Halo, Kak David. Halo Kak Sigit, selamat sore. Oke, selamat sore. Jadi, untuk pembicara hari ini adalah Kak David, bukan Kak. Oh, oke. Jadi nantinya Kak David mungkin bisa spill dikit ya kira-kira agendanya apa aja atau mau nanti aja langsung nih saat membawakan materinya. Nanti aja Kak Sigit waktu aku habis share screen ya. Oke, boleh. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung dibawakan atau di share screen-nya ya, Kak ya. Oke, silakan Kak David. Sampai berjumpa nanti. Oke, thank you Kak Sigit. Harusnya sekarang udah kelihatan di layarnya teman-teman semua ya buat materi kita di hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke slide yang pertama, aku mau sambut lagi ke teman-teman di sini semuanya. Jadi selamat sore teman-teman seller semuanya, dan selamat datang ke webinar edukasi TikTok Shop. Pertama-tama mau ucapin terima kasih seperti biasa teman-teman buat teman-teman di sini yang udah luangin waktunya. Meskipun sekarang udah hari Jumat nih, udah mau weekend, udah long weekend malah. Tapi teman-teman masih mau belajar bareng sama tim edukasi TikTok Shop. Jadi perkenalkan, nama aku David dan aku bakal jadi pemateri di sesi kita di sore hari ini. Dan pada kali ini topik kita judulnya adalah mengenai raih keuntungan stabil dengan program afiliasi. Yang nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai program afiliasi, khususnya targeted plan dan short plan, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pindah ke slide selanjutnya. Jadi untuk materi di hari ini ada beberapa objektif yang mau kita capai, teman-teman, supaya teman-teman bisa paham. Pertama, nanti teman-teman akan memahami tentang program afiliasi beserta dengan seluruh proses-prosesnya, teman-teman. Jadi bakal diajarin tutorialnya itu kayak gimana, teman-teman. Terus kedua, nanti kita akan belajar juga tentang cara menentukan produk yang didapatkan untuk program afiliasi. Jadi kayak tipe-tipe produk yang bagus buat afiliasi itu apa aja sih, nanti bakal dibahas juga. Yang ketiga, kita bakal bahas tentang pemilihan creator. Soalnya kan kita pakai targeted plan tuh. Jadi kayak creator apa sih yang kiranya cocok buat kita, kayak gitu. Yang terakhir, kita bakal bahas sedikit tentang data, teman-teman, untuk evaluasi program afiliasi kita. Oke, dari yang paling pertama dulu. Kita bakal mulai dari program bertarget, teman-teman. Jadi program bertarget itu apa sih? Program bertarget itu pada dasarnya adalah program afiliasi di mana kita itu sebagai penjual, kita itu yang memilih creator atau mengundang creator untuk membantu mempromosikan produk kita kayak gitu, teman-teman. Jadi program bertarget itu disarankan untuk penjual dengan beberapa kondisi eh, yang ada di layar ini, teman-teman. Jadi pertama, program bertarget ini cocok untuk seller yang sudah memahami target pasar dari produk yang dijual. Contohnya, misal kita berjualan apa air fryer gitu, kita kan pasti harus tahu dulu tuh target market dari air fryer itu siapa sih? Apakah itu ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga? Nah, itu kan kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman, supaya bisa maksimal lagi untuk program bertargetnya. Terus kedua, program bertarget itu cocok untuk seller yang sudah bisa menganalisa creator sesuai dengan brand atau produk. Jadi kan kadang-kadang kita dalam memilih creator, kita itu kan memang harus selektif, teman-teman. Apalagi kalau misalnya dalam hal kayak karisma creatornya atau kayak audience creatornya itu harus sesuai dengan brand, dengan produk kita, teman-teman. Mungkin contohnya yang mulai gini, teman-teman. Contohnya misalnya air fryer tuh. Di mana air fryer itu adalah barang-barang rumah tangga yang mungkin kesannya itu ceria-ceria atau kayak yang terang-terang gitu, teman-teman. Nah, pastinya kita itu harus menemukan creator yang sekiranya itu bisa memancarkan keceriaan itu, teman-teman, waktu mempromosikan produk kita. Jadi kita harus pilih, harus selektif juga sih, teman-teman, kalau misalnya mau pilih creator. Dan juga audiensnya, creator itu harus sesuai dengan target market kita, teman-teman. Jadi kita harus tahu creator itu misalnya dari creator A. Nah, creator A ini kira-kira yang paling banyak nonton itu apakah sesuai tuh sama target market dari produk kita? Itu kita harus tahu, teman-teman. Nah, yang terakhir, program bertarget itu disarankan untuk digunakan oleh seller yang sudah menyaring creator sesuai dengan kebutuhan promosi. Jadi apa yang maksudnya dengan kebutuhan promosi itu mungkin lebih ke arah budget sih, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu nih, kayak misalnya, oh creator A ini kayak
termasuk ke salah satu kriteria yang populer. Nah, itu kan mungkin teman-teman perlu adjust lagi tuh untuk rating komisinya kayak gitu sih teman-teman. Jadi harusnya teman-teman harus bisa kayak memenuhi ketiga persyaratan ini untuk teman-teman bisa menjalankan program afiliasi bertarget dengan optimal kayak gitu. Oke, sekarang ke tutorialnya ya teman-teman. Jadi gimana sih cara kita untuk bisa mengakses dan memulai program bertarget? Caranya itu gampang teman-teman. Pertama teman-teman tinggal ke Seller Center seperti biasa. Terus di bagian atasnya Seller Center itu bakal ada yang namanya pusat afiliasi. Kita tinggal tekan tuh pusat afiliasinya, nanti kita tinggal pilih program di sini. Mungkin kita nyalakan laser pointernya. Oke, laser pointernya. Kita pilih program di sini, terus tinggal pilih program bertarget. Nanti tinggal pilih nih program bertarget baru buat bikin affiliate plan yang baru, teman-teman. Setelah itu, nanti kita tinggal, kita bakal ditunjukkan ke layar ini juga, teman-teman. Jadi kita bisa melihat list produk yang ada di toko kita. Kita bisa pilih sampai 100 produk, teman-teman, dalam sekali action. Kita tinggal pilih tuh. Nah, kalau misalnya udah cocok, kita tinggal pilih berikutnya ini di sini. Terus kalau misalnya udah, nah kita juga bisa bikin kayak set-set atau kelompok-kelompok program gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa kasih nama kayak program A. Program A ini isinya produk apa aja sih, komisinya berapa-berapa aja sih, itu kita bisa atur teman-teman sampai ke periode programnya kita itu bisa kita atur juga teman-teman. Terus seperti yang tadi aku bilang, kita bisa set komisi mungkin kayak produk A, kita mau set komisi 5%, mau 10%, atau 20% itu bebas teman-teman, sesuai dengan kemauan kita kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ada yang bingung atau belum tahu tuh mau ngisi komisi itu berapa persen sih. Nah, teman-teman bisa tekan tombol di sini. Kalau misalnya teman-teman udah di halamannya bisa tekan saran komisi, nanti bakal ditunjukkan sama sistem langsung berdasarkan kategori produknya teman-teman. Kayak rate komisi berapa sih yang direkomendasikan sama sistem kayak gitu sih. Dan itu bakal diambil dari kayak rata-rata dari produk yang serupa di platform kita kayak gitu. Kalau misalnya kita udah set nama program, terus kita udah set komisi, langkah selanjutnya adalah kita memilih creator, teman-teman. Ini bagian paling serunya sih harusnya. Jadi kita bisa ketik tuh nama username creator yang sekiranya kita mau undang untuk ke program affiliate kita. Kita tinggal ketik tuh, misal ini contohnya ada Kochun atau mungkin siapa kayak terserah teman-teman, ketik aja, nanti bakal muncul di sini. Pasti namanya bakal muncul kalau misalnya mereka eligible untuk program afiliasi, teman-teman. Kalau misalnya udah, kita bisa langsung klik tombol kirim, teman-teman. Nanti juga kita bisa kelola tuh apa namanya program-program afiliasi yang udah kita buat sebelumnya, teman-teman. Jadi mungkin kita mau edit atau kita mau hapus itu bisa sekali dilakukan di affiliate center ini, teman-teman. Tapi perlu di-take note juga adalah kalau misalnya kita edit atau kita hapus, perubahan itu bakal berlaku H+1 setelah kita edit itu, teman-teman. Jadi biasanya bakal keganti pukul 00.00 di malam di hari itu, teman-teman, kayak gitu. Terus juga ada juga tombol bagikan di sini atau share yang mungkin teman-teman bakal perlu pakai kalau misalnya teman-teman mau share tentang program itu ke creator yang bersangkutan kayak gitu. Selanjutnya kita juga bisa apa namanya, kalau misalnya program kita itu sedang berlangsung nih program affiliate plan-nya, kita juga bisa kelola creator itu berdasarkan misalnya kita pakai plan ID itu bisa kita atur dari situ. Terus kita berdasarkan dari status-status itu kita bisa lihat semua status program affiliate kita. Oke, itu untuk program bertarget ya teman-teman, atau targeted plan. Sekarang kita berpindah ke program selanjutnya, itu adalah program toko atau shop plan. Untuk shop plan sendiri, shop plan itu adalah program yang bakal menggunakan rate komisi yang sama rata ke seluruh produk di toko, teman-teman. Jadi misal kita set shop plan 5% tuh. Dan nanti produk kita, semua produk kita di toko kita tanpa terkecuali itu bakal mempunyai rate komisi yang sama, teman-teman, yaitu 5%. Jadi kayak gitu sih. Jadi rata tuh untuk semua produk di toko.
Jadi Shopline ini kira-kira untuk siapa sih? Shopline cocok untuk seller-seller yang margin produknya itu udah tinggi teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir sama persentase komisi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin produknya itu rata-rata margin profitnya ada 10% tuh. Nah kalau misalnya kita pakai apa namanya Shopline 5%, kan pastinya juga bakal melukai finance dari toko ya teman-teman kan. Soalnya kan masih ada margin keuntungan 5%, ya kan? 10% keuntungan produk aslinya, 5% dipakai buat komisi. Berarti kan sisa 5% buat keuntungan teman-teman. Ya kan masih masih untung sih kan ya nggak apa-apa kan ya. Pokoknya jangan sampai ada produk di toko ya teman-teman yang margin profitnya itu lebih rendah dari rate komisi Shopline ya, kayak gitu. Terus kedua, Shopline itu cocok untuk tokonya teman-teman yang tidak punya kategori produk spesifik atau creator atau kayak pilihan creator yang spesifik teman-teman. Jadi mungkin teman-teman jualan produknya itu campur-campur gitu. Nah itu nggak apa-apa teman. Campur-campur kategorinya maksudnya itu bisa dipakai Shopline-nya. Dan juga misalnya kalau misalnya teman-teman ingin untuk mendapat exposure sebanyak mungkin. Jadi teman-teman ingin mendapat banyak creator yang mau mengafiliasikan produknya teman-teman, itu bisa juga pakai yang namanya Shopline. Kayak begitu. Caranya gimana? Shopline ini simple, lebih simple lagi teman-teman daripada targeted plan. Jadi kalau Shopline kita sama, entry point-nya kita ke seller center, terus ke affiliate center lagi, kita tinggal pilih namanya Shopline langsung ini. Nah, setelah kita pilih Shopline, kita tinggal tekan tombol create atau buat dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, itu tuh, kan tinggal masukin persentasenya doang sih, teman-teman. Soalnya kan tadi emang kita cuma perlu set satu persentase komisi untuk seluruh produk kita di toko. Jadi kita tinggal enter, kita mau persentase berapa sih? 5%, 10%, kita tinggal masukin. Udah deh, nanti kelihatan apa namanya persentase kita ada berapa. Dan juga kalau misalnya kita mau edit program itu, kita bisa banget teman-teman tekan hentikan kayak gini, atau mau edit juga bisa. Oke, itu untuk tutorial tadi apa? Tadi ada target plan sama shop plan kayak gitu. Sekarang kita akan lebih membahas lagi tentang kayak tips-tips kayak praktik terbaik untuk afiliasi, teman-teman. Jadi pertama kita bakal bahas mengenai kelola stok untuk creator. Caranya gimana sih? Jadi cara kita untuk mengelola stok untuk creator itu ada di halaman seller center ya, teman-teman. Jadi nggak perlu ke affiliate center lagi. Jadi caranya adalah kita tinggal ke seller center, terus kita pilih tab produk di sini, terus kita pilih kelola stok. Nah, nanti kita tinggal pilih tuh pilih menu ini alokasi stok creator, teman-teman. Dan kita tinggal pilih buat alokasi stok. Nah, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini, teman-teman. Jadi kita bisa pilih tuh berdasarkan username creator-nya, kita bisa atur kira-kira mereka itu kita kasih alokasi stok itu ada berapa sih, misalnya produk A. Kita batasin creator itu untuk cuman bisa menjual 2 produk A atau 3 produk A, itu semuanya bisa dilakukan, teman-teman ya. Terus teman-teman, aku mau lanjut bakal membahas mengenai tips untuk memilih produk buat afiliasi, teman-teman. Jadi produk-produk apa sih yang kira-kira itu bisa kita masukkan ke program afiliasi, entah itu open plan atau shop plan atau target plan. Jadi ini universal ya, teman-teman ya. Jadi intinya program produk-produk yang cocok untuk dibawa ke afiliasi itu adalah produk-produk yang fast moving ya, teman-teman, atau produk-produk yang bisa laku dengan mudah sih, kayak gitu intinya. Jadi kalau misalnya produk-produk yang lakunya agak sulit tuh pastinya kurang cocok sih untuk dibawa ke afiliasi. Nah, kalau misalnya kita breakdown lagi, teman-teman, untuk detailnya, produk-produk yang cocok untuk kita bawa ke afiliasi adalah pertama, produk yang best selling. Jadi produk best selling itu apa sih? Produk best selling itu adalah produk yang di toko kita yang mempunyai kayak angka penjualan yang paling tinggi dan yang paling berkontribusi ke pendapatannya di tokonya teman-teman. Nah, itu kan berarti produknya laris banget tuh. Nah, itu bisa bisa banget buat kita pakai untuk program afiliasi kayak gitu. Terus kedua, produk yang cocok buat afiliasi itu adalah produk-produk yang lagi promosi, teman-teman. Jadi mungkin kita ada produk-produk yang kita diskon. Nah, itu kita juga bisa pakai buat afiliasi, soalnya pasti lakunya bakal cepet banget, teman-teman.
Terus pastinya yang ketiga, produk-produk yang lagi ngetren, teman-teman mungkin apa ya, lato-lato itu kan lagi ngetren banget tuh. Nah, itu bisa banget dibuat afiliasi supaya creator-creator itu bisa bantu buat promosikan dan pasti itu lakunya bisa cepat juga, teman-teman. Yang keempat adalah produk-produk dengan harga yang kompetitif, itu harus juga teman-teman harus dibawa. Dan yang terakhir adalah dengan margin keuntungan yang tinggi. Soalnya kan kita kalau afiliasi itu kan kita harus membayar komisi tuh. Nah, itu kan kembali lagi ke perhitungan keuntungan kita. Pastinya jangan sampai kita rugi teman-teman dari program afiliasi kita. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini tentang cara penentuan budget untuk afiliasi kita, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau menentukan budget untuk afiliasi kita, teman-teman, kita tuh harus udah memahami tiga dari hal yang ada di layar ini, teman-teman. Jadi, pertama, kita itu harus mengetahui kondisi dan kebutuhan toko kita di saat ini, teman-teman. Kan kalau misalnya kita berbisnis nih, teman-teman, kan kadang-kadang kita ada di fase yang namanya kayak kita itu lagi bakar-bakar uang buat promosi, kayak atau kita lagi ada di fase yang mungkin secara finance mungkin agak kita harus ketat lagi. Nah, itu kita harus tahu tuh toko bisnis kita atau toko kita di TikTok Shop itu lagi di mana sih fasenya. Nah, itu kita harus sesuaikan budget dari afiliasi kita sesuai dengan kondisi bisnis kita juga sih, teman-teman. Supaya apa, supaya akhirnya nggak rugi, teman-teman, dan afiliasinya bisa maksimal juga sesuai dengan budget yang kita punya. Terus kedua, untuk menentukan budget kita itu juga harus tahu target atau objektif dari kegiatan promosi kita yang mau kita lakukan. Jadi mungkin tujuan dari target kita mungkin cuma meningkatkan awareness, teman-teman, atau kita cuma ingin supaya orang-orang itu tahu tentang produk kita. Nah, itu mungkin kita bisa sesuaikan lagi apa namanya untuk rate komisinya. Kan terus juga kan kita mungkin punya target untuk mendapatkan penjualan juga, itu kan pasti juga bakal beda tuh untuk pengaturan komisi-komisinya, teman-teman. Dan juga untuk rate komisi yang rata-rata yang kita rekomendasikan ya, teman-teman, yaitu sekitar 10 sampai 15% ya, teman-teman, untuk setiap produk yang kita afiliasikan kayak gitu. Selanjutnya aku bakal bahas mengenai agency MCN ya, teman-teman. Jadi ini juga adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh partner-partner kita di TikTok Shop, teman-teman. Jadi MCN itu apa sih? MCN itu adalah kayak sebuah agensi yang menawarkan jasa konsultasi atau bantuan dalam meningkatkan penjualan di platform sosial media, kayak contohnya di TikTok Shop, teman-teman. Jadi MCN ini bakal kayak kasih sekelompok creator, teman-teman, yang sekiranya itu bakal bisa membantu teman-teman dalam mempromosikan produknya teman-teman. Jadi apa sih keuntungan kalau misalnya kita pakai MCN ini? Pertama, kalau misalnya kita pakai MCN, kita itu bakal bisa mendapat akses ke jaringan creator-creator, teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita pakai MCN, kita tuh bakal dikasih kayak sederet creator yang di dalam naungan satu agency. Nah, itu nanti kita bisa pilih tuh kita mau pakai creator yang mana, gitu, teman. Terus yang kedua, keuntungannya adalah kita itu bisa kayak kerjasama yang kita itu bisa membangun hubungan kerjasama yang baik sama creator juga. Dan yang ketiga, kita itu bakal bisa meningkatkan pendapatan karena tentunya creator-creator yang ada di MCN itu tentunya kan kayak creator-creator yang memang sudah dikurasi juga sama agensinya. Jadi pastinya apa namanya afiliasinya itu bakal bisa lebih bagus lagi. Soalnya kan mereka konten-konten pasti kan juga udah terlatih dan seharusnya sudah punya standar tertentu, teman-teman, kayak gitu. Tetapi biasanya untuk creator-creator yang di MCN itu untuk pembagian keuntungannya itu biasanya bukan melalui komisi, tapi menggunakan rate card, teman-teman. Jadi rate card itu mungkin kayak ada harga-harga yang udah ditentukan dari awal. Jadi harganya mungkin fix atau ya harusnya sih fix ya, teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya tergantung sama deal-dealan dari itunya, dari MCN-nya, dari agensinya. Jadi kalau misalnya kita klik di MCN itu, kita view more, kita pilih view more, itu kita bakal dikasih kontak ke agensinya, entah email atau WhatsApp, dan nanti kita bisa tinggal negosiasi aja sih sama agensinya kayak gitu untuk harga rate card-nya.
Oke, selanjutnya memilih creator yang tepat. Ini cocok banget untuk targeted plan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di affiliate center, kita itu bisa pergi ke yang namanya affiliate marketplace, teman-teman. Di mana kita itu bisa kita itu kayak dikasih halaman khusus untuk memilih creator-creator yang sekiranya cocok untuk kita ajak berafiliasi, teman-teman. Jadi nanti tampilannya kayak apa sih? Tampilannya kayak gini, teman-teman. Yang di sebelah kiri layar sini. Jadi bakal yang pertama bakal ada yang namanya creator score, teman-teman. Jadi itu kayak nilai rata-rata performa dari konten yang dihasilkan sama creator tersebut, teman-teman. Terus kedua, kita tuh juga bakal bisa melihat yang namanya total follower dari creator yang sedang kita lihat. Terus ketiga, kita juga bisa lihat average penonton yang diterima sama creator tersebut. Terus keempat, jumlah video di profilnya. Yang kelima, kita juga bisa lihat tuh, ini kayaknya ini yang paling penting, teman-teman, di bagian bawahnya sini. Di bagian nomor 5 itu kita bisa lihat gendernya. Jadi kita bisa tentuin tuh apakah creator ini bisa kita ajak untuk kerjasama, apakah creator ini cocok untuk produk kita, teman-teman. Jadi mungkin kita jualannya make up, kan tentunya kita perlu audiens perempuan. Jadi kalau misalnya kreatornya lebih banyak, ya audiensnya lebih banyak laki-laki, ya pastinya kita harus hindari kreator tersebut, teman-teman. Terus umur juga kelihatan, teman-teman, kayak umur audiensnya itu kelihatan. Jadi pastikan lagi itu juga sama kayak target market dari produk yang kita jual. Kategori produk juga, teman-teman. Jadi ini kayak bisa dijadikan kayak spesialisasi dari kreator tersebut sih, teman-teman. Jadi mungkin kalau dari contoh ini perawatan kecantikan, berarti creator ini sering mempromosikan produk-produk yang berhubungan dengan perawatan kecantikan. Dan yang terakhir di yang ke-8 itu ada engagement rate, teman-teman. Jadi itu sih kayak engagement rate itu kayak persentase, bukan persentase ya. Kayak jumlah interaksi sama penontonnya itu ada berapa sih? Jadi semakin besar engagement rate itu semakin bagus, teman-teman. Nah, ini nih halaman affiliate marketplace itu, teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa filter untuk kreatornya berdasarkan kategori produk, terus berdasarkan follower. Misalnya kita mau follower dari berapa sampai berapa, terus usia sama gender itu, teman-teman. Kayak tadi aku bilang. Jadi bisa disortir supaya teman-teman mencarinya itu lebih gampang dan nggak perlu sulit-sulit mencari di lautan kreator TikTok yang sangat banyak ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita klik tuh untuk creator-nya, kita bakal dikasih kayak breakdown tentang creator-nya secara lebih detail lagi tuh. Ini nih contohnya bisa kelihatan, bentar kita lihat ke atas lagi ya, teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan kayak jumlah live stream yang berapa, terus demografik audiensnya itu kayak gimana, terus trennya gimana, video view-nya itu bisa semuanya dilihat di halaman detail creator-nya kayak gitu. Oke, sekarang kita udah ke poin yang terakhir, teman-teman, di agenda kita di hari ini, yaitu mengenai data untuk program afiliasi. Nah, sebelumnya, jadi datanya itu berupa kayak apa sih? Datanya itu bisa kita lihat, teman-teman, di halaman di data Kompas. Nanti kita itu bakal bisa melihat yang namanya performa dari setiap program afiliasi yang kita buat, teman-teman. Nah, fungsinya apa sih buat kita melihat data itu, teman-teman? Jadi satu fungsi dari data itu dari ikhtisar data itu kita itu bakal bisa melihat kinerja dari afiliasi kita itu secara real time yang pertama. Terus kedua, kita itu juga bisa melihat kinerja dari performa dari setiap program afiliasi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, kita itu bakal bisa menggunakan data-data tersebut untuk sebagai evaluasi dan untuk menentukan hal-hal yang dapat dikembangkan untuk program afiliasi kita selanjutnya, teman-teman. Jadi seperti yang tadi aku bilang, aksesnya itu ke seller center, terus ke afiliasi, terus kita tinggal pilih data Kompas dan tinggal pilih data overview tuh. Nanti kita bakal ditampilkan halaman beranda ini, teman-teman. Jadi ini namanya halaman overview-nya. Jadi itu kayak secara keseluruhan aja nih, teman-teman, sesuai dengan hari dengan rentang hari yang kita tentukan. Jadi pertama di sini kita bakal bisa lihat yang namanya product view atau penayangan produk. Jadi berapa kali sih produk kita itu dilihat di program afiliasi tersebut itu bisa kita lihat.
Terus kedua, tentang jangkauan produk nih teman-teman. Jadi itu bakal menunjukkan jumlah klik yang produk kita terima melalui short video, terus showcase, sama live streaming yang dilakukan oleh afiliator kita. Terus yang ketiga, kita juga bisa lihat tuh jumlah pelanggan unik dari produk-produk yang kita jual di afiliasi. Terus jumlah produk afiliasi yang kita jual itu semuanya bisa kita lihat di situ. Penjualannya kita juga bisa lihat teman-teman secara overall juga. Dan yang terakhir ada juga jumlah pesanan. Terus kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi teman-teman, kita juga bisa lihat yang namanya creator analysis ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik di sini creator, dan nanti kita bakal bisa lihat per creatornya itu performanya kayak gimana sih. Dan di situ kita bisa lihat tuh kayak penghasilan dari creatornya itu berapa, terus estimasi komisi yang kita bayarkan ke creator itu udah berapa, itu juga kita bisa lihat. Terus jumlah creatornya berapa, produk-produk yang kita yang berhasil terjual oleh creator udah berapa, dan kita juga bisa lihat creator teratas dari beberapa dari dari rentang hari yang kita tentukan teman-teman kayak gitu. Oke, sekian untuk materi afiliasi kita di sore hari ini teman-teman. Sekarang mungkin kita bisa panggil nih Kak Sigit, dan kita bisa ke sesi Q&A-nya. Oke, halo Kak David. Thank you banget untuk kelas hari ini. Mungkin dari teman-teman juga mungkin kayak ini harus kayak gimana ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba cara terlebih dahulu, dan mungkin teman-teman juga tadi sudah menyiapkan beberapa catatannya, mungkin bisa dibaca-baca lagi, terus nantinya juga bisa ditanyakan di kolom Q&A, karena kebetulan kita juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan juga. Jika memang nantinya teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, mungkin dipastikan lagi bahwa topiknya juga masih sesuai dengan topik hari ini. Oke, mungkin sebelum sampai kita ke Q&A nih Kak David ya, mungkin dari saya ada sedikit long survei lagi gitu ya. Jadi ini teman-teman mungkin sedikit kita mau dapat feedback juga nih setelah mungkin mengikuti kelas hari ini, kira-kira dari teman-teman seller itu nambah ilmunya enggak gitu ya, atau misalkan tambah tahu enggak akan program afiliasi ini seperti apa gitu ya, terutama dalam perihal shop plan ataupun target plan, lalu juga tadi mengenai cara kelola stok, lalu ada MCN juga dan sebagainya. Oke, untuk surveinya sudah saya luncurkan, mungkin kita bisa sambil menunggu pengisian surveinya juga dari teman-teman, kita mungkin bisa langsung ke Q&A ya Kak David ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya coba bukan isi kan, tandai gitu ya Kak David. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu, ini lebih ke arah gini. Kak David, misalkan gimana sih Kak cara untuk menyetujui produk sampel agar dapat dicantumkan ke link yang diajukan oleh kreator? Karena link yang di kreator itu tulisannya adalah produk menunggu persetujuan seller. Nah, pertanyaannya adalah lebih gimana sih cara klik menyetujuinya? Mungkin dari Kak David ada informasinya? Oke, penggunaan sampel ya. Jadi kalau misalnya dari creator masih tulisannya masih menunggu persetujuan, berarti seharusnya memang kita dari seller ya yang memberikan sampel itu masih memang belum memberikan persetujuannya tuh. Nah, caranya gimana sih? Seharusnya ya kalau misalnya semuanya berjalan dengan normal dan sesuai dengan prosedur, kita itu bisa ngeceknya langsung ke halaman sampel di seller center. Terus kita tinggal pilih tuh yang untuk ditinjau sih harusnya. Jadi kayak yang masih pending untuk kita terima permintaan sampelnya itu bisa kita lihat di situ, dan kita tinggal tekan tombol terima sih di situ. Harusnya sih kayak gitu sih, sesimpel itu Kak. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman seller yang kayak bingung ini gimana sih cara mengklik persetujuannya ya kalau untuk free sampelnya gitu. Jadi nantinya teman-teman mungkin bisa juga coba cek lagi untuk yang ada di free sample itu, biar kelihatan nih requestnya itu bisa teman-teman kayak ada berapa konten kreator yang request sebelumnya, ataupun ada kelihatan kok tenggat waktunya itu kapan mereka request, lalu nantinya teman-teman tinggal pilih setujui atau tidak dari request tersebut. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba saya susun dulu ya karena kita biar kita tersusun dari materinya agak inti terus agak ke bawah gini. Nah, ini juga perihal tadi antara
seorang seller dan juga afiliasi. Jadi dari Kak Kaos Polos Mania. Ini lebih ke arah Kak Kaos ini kayak menanyakan, Kak, kenapa ya kalau si afiliator ini tuh nggak bisa nambahin produk kita ke atau ngepin lah atau produk anchor ya Kak David atau produk keranjang kuning itu ke short videonya atau ke kontennya, padahal si konten kreator tersebut tuh sudah terdaftar jadi afiliatornya dari Kakao Polos Mania ataupun juga mungkin dari seller-seller lainnya. Kira-kira kenapa sih Kak? Gitu. Oke, sorry tadi tombol unmute-nya hilang teman-teman. Jadi seharusnya kalau lagi sih teman-teman, jawabanku hampir sama sih. Seharusnya kalau memang semuanya itu berjalan dengan normal dan sesuai prosedur, harusnya dari sisi afiliatornya itu harusnya udah bisa kelihatan tuh untuk produk-produk yang mereka udah setuju untuk afiliasi supaya bisa dikeluarkan di keranjang kuningnya mereka tuh teman-teman. Jadi mungkin tuh kalau misalnya produknya dari produk yang kita jual tiba-tiba nggak bisa keluar di keranjang kuningnya afiliatornya, meskipun udah daftar untuk buat mengafiliasikan, mungkin sih mungkin dari moderasi produknya sih mungkin. Jadi mungkin produk kita mungkin terindikasi produk-produk yang tidak masih belum disupport untuk dijual ke TikTok Shop mungkin. Jadi mungkin bisa bermasalah di itu juga sih. Tapi seharusnya ya, kalau harusnya lancar sih kalau udah daftar jadi afiliator. Oke, mungkin dari Kak Polos Mania tadi kan Kak Davi juga infoin bahwa mungkin dicek lagi nih Kak, kira-kira produknya itu juga lagi bermasalah atau enggak? Atau memang lagi ada dalam status apa? Atau mungkin dari Kak Kaos juga masih belum kayak menyetujui juga afiliatornya. Tapi kalau memang sudah disetujuin, mungkin bisa dicek lagi sih Kak. Kira-kira si produknya ini memang lagi ada masalah atau tidak? Karena yang tadi balik lagi, kalau dalam proses QC ataupun misalkan dalam ditinjau atau dalam peninjauan, itu biasanya nggak bisa dicantumin. Karena untuk produk-produk yang memang bisa dicantumin itu adalah statusnya live. Jadi nantinya mungkin bisa dari Kakao Polos Mania ataupun teman-teman seller lainnya itu bisa cek lagi nih. Kira-kira produk yang ditawarkan itu statusnya seperti apa atau stoknya seperti apa gitu. Jadi dicek-cek lagi kalau memang sudah prima, pasti mudah-mudahan itu seharusnya bisa dimasukin ke produk anchor. Atau jika memang masih ada bermasalah, mungkin bisa teman-teman ajukan tiket juga, agar nantinya bisa dicek lagi oleh tim terkait gitu. Karena untuk masalah teknis, terkadang dari tim edukasi itu masih belum ada ranah ke sana, jadi nantinya teman-teman bisa coba ajukan tiket aja di seller center ataupun juga di seller apps itu kalau tidak salah sudah ada juga menu tiketnya. Jadi nanti teman-teman bisa raise tiket atau ajukan tiket agar bisa dibantu lebih lanjut. Oke, tadi kan antara seller dan afiliator nih Kak, gitu. Nah, ini mungkin kita coba bahas dari sisi hubungannya Kak David ya. Mungkin lebih ke arah sini. Kak, yang pertama itu adalah Kak, kalau misalkan ini dari Kak Yuni, di mana adalah apa saja sih yang harus dilihat dari calon afiliator? Apakah follower itu sangat penting gitu? Lalu apa bedanya kerjasama dengan afiliator yang punya agensi dan tidak punya agensi? Mungkin dari Kak David ada sedikit pencerahannya, Kak? Oke, kalau untuk kita mencari afiliator, seperti yang tadi aku bilang, pertama, creator itu atau afiliator itu atau calon afiliator itu, pertama itu harus sesuai itu. Audiensnya itu apakah sesuai dengan target market kita? Pertama kita harus cari tahu itu terlebih dahulu. Terus kedua, apakah creator itu sesuai tuh sama branding, sama apa ya, kayak sama kayak branding yang mau kita bentuk ke produk kita tuh. Jadi misal kayak kreatornya sering upload konten-konten cerita-cerita horor tuh, dan tapi kita sendiri kita jualnya air fryer. Nah itu apakah nyambung tuh? Kan pasti kan nggak nyambung tuh. Oleh karena itu kita harus cari creator yang memang sering jualan, yang sering bikin konten tentang rumah tangga kayak gitu tuh, misalnya kayak Natasha Surya itu kan cocok tuh kalau misalnya kita mau affiliate produk air fryer kayak gitu sih Kak Yuni. Terus juga apakah follower itu penting? Apakah follower itu penting? Harusnya sih penting sih. Soalnya apa? Soalnya kan follower itu menandakan kayak seberapa banyak sih ikan di dalam kolam creator tersebut yang bakal bisa terekspos sama produk yang kita jual. Jadi seharusnya semakin banyak creator semakin banyak follower yang dimiliki oleh creator tersebut, berarti seharusnya impact-nya untuk
konversi ke penjualan itu semakin besar sih, seharusnya kayak gitu. Tapi harus lihat lagi sih, eh, menurutku yang lebih penting itu engagement rate sih harusnya. Soalnya kan lagi tuh kan kalau followers itu kan bisa beli tuh teman-teman. Sedangkan engagement rate itu yang nggak bisa, karena itu adalah kayak interaksi organik antara follower sama konten yang diupload sama creator. Jadi followers seharusnya kalau follower nggak perlu yang terlalu tinggi juga sih. Yang penting itu engagement rate-nya tuh tinggi kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya ada apa lagi ya? Apa perbedaan creator agency sama non agency ya? Kayak gini nih. Mungkin perbedaannya kalau yang agency itu kan udah kayak terkurasi tuh. Jadi kayak creator-creator yang ada di dalam naungan satu agency itu kayak kayak anggap aja kayak sekolah tuh kayak gitu tuh. Jadi creator-creator itu udah diajarin, terus udah dikasih kayak standar-standar tertentu untuk eh, sebuah creator yang baik itu kayak gimana sih. Sedangkan yang non agency itu mungkin kayak creator-creator yang berdiri sendiri tuh, yang mungkin nggak ada yang mungkin belajar-belajar sendiri kayak kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau agency perbedaannya lagi itu pembayarannya biasanya kita bakal berhubungan langsung sama agensinya yang manage creator-creator tersebut. Tapi kalau misalnya creator yang non agency itu kita pembagian keuntungannya menggunakan rate komisi yang kita tentuin di program afiliasinya kita kayak gitu sih. Oke, Kak David. Tadi kan udah disinggung yang masalah follower dan engagement. Berarti dalam artiannya, ke depannya kita sebagai seller pun juga berhak ya? Kita sebagai seller, betul. Kita sebagai seller pun juga berhak ya, Kak? Kalau misalkan dikatakan sewaktu-waktu, secara performa, si konten kreator ini misalkan dikatakan tidak perform atau tidak oke, itu kita cut dulu untuk kita cari lagi nih kira-kira konten kreator mana yang lebih oke lagi nih, atau kita coba lagi gitu. Mungkin kayak gitu mungkin bisa dilakukan ya kayak. Iya, iya, boleh banget tuh. Soalnya kan ya buat apa tuh kita menggantungkan produk kita ke creator-creator yang mungkin kurang bisa kasih performa tuh. Mendingan kan kita apa namanya pindahkan program afiliasi kita itu ke creator-creator yang mungkin bisa lebih cepat tuh buat dapetin penjualan kayak gitu sih. Gak apa-apa banget kok. Oke, thank you Kak David. Mungkin tadi untuk Kak Yuni, tadi juga ada beberapa pertanyaan juga lebih lanjut gitu ya Kak David. Jadi tadi Kak Yuni itu menanyakan ada beberapa pertanyaan, termasuk yang terakhirnya adalah Kak Yuni juga mengalami yang namanya setelah bekerja sama dengan beberapa kreator, tapi kok cuma ada 3 penjualannya gitu ya, yang oke gitu, dan di sisi lain sebenarnya juga dari sisi follower atau mungkin segmennya itu sudah sesuai, tapi ya mungkin balik lagi ya Kak David ya, secara engagement ataupun secara followernya sudah real atau belum. Nah itu mungkin untuk teman-teman seller bisa dicek lagi kira-kira apakah memang sesuai gitu ya. Ini juga ada pertanyaan juga yang memang sangat relate, sangat berhubungan dari Kak Anonymous gitu ya. Apakah jumlah GPM atau GMV penting untuk diperhatikan saat akan memilih kreator? Tentu akan sangat penting Kak, karena nantinya ada engagement, itu pasti akan ada kemungkinan juga bahwa si konten kreator ini bisa menarik lebih banyak penjualan, mungkin gitu ya Kak David ya. Jadi nantinya ketika GPM-nya atau GMV-nya itu tinggi, berarti artinya dia itu bisa dikatakan sukses dalam berjualan. Membantu berjualan, gitu ya bilangnya, membantu berjualan. Sorry teman-teman, dalam membantu berjualan. Oke, ini mungkin masih sama dari sisi kita, kalau dari seller ke sisi konten kreator gitu ya, kayak David ya. Jadi ini lebih dari Kak Yohanita. Ini pertanyaan yang sering berulang. Mungkin teman-teman seller lainnya juga masih bingung. Kak, kalau kita nanti kerjasama tersebut gitu ya, apakah memang harus ada kirim sampel gitu kepada afiliator, harus atau tidak gitu? Oke, Kak Yonita, untuk sekarang sebenarnya kirim sampel itu masih optional sih. Jadi bukanlah sebuah keharusan untuk seller mengirim sampel kepada afiliator. Nah, tapi uh, apa namanya kayak kita kirim sampel itu sebenarnya sangat dianjurkan sih untuk dilakukan. Gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk mempermudah proses promosi produk yang mau kita afiliasikan sih, Kak Yonita. Jadi misal apa ya? Anggap aja kita mau minta bantu orang buat jualin produk kita tuh.
Tapi orang itu nggak punya kayak afiliatornya itu nggak punya produk yang kita jual. Yang dia punya itu cuman gambar doang. Nah, bayangin tuh gimana tuh kalau misalnya afiliatornya mau promosiin lewat live streaming atau lewat short video, apakah akan bisa menghasilkan konversi penjualan yang bagus tuh kalau misalnya demonstrasi produk cuman pakai yang namanya gambar doang, tuh gambar yang ditempel di editan video kayak itu kan pastinya kan eh, bakal sulit untuk bisa mendapatkan penjualan dari konten seperti itu. Jadi saran dari aku kalau misalnya Kak Yuanita memang bisa dan apa ya kayak dan mungkin Kak Yunita juga mungkin ada budgetnya tuh di tokonya untuk kirim sampel sebagai kayak alat bantu promosi itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengirim sampel ke creator sih. Dan juga sekarang kalau misalnya Kak Yunita mungkin takut tuh kayak ditipu sama creator atau mungkin creatornya cuma ambil barangnya tapi nggak bikin konten, Kak Yunita nggak perlu takut soalnya sekarang untuk sampel juga itu bisa di track semuanya melalui seller center tuh Kak Yunita. Jadi di seller center ada yang namanya kayak di bagian sampelnya sendiri kita nanti kalau misalnya kita mau kirim sampel bisa di tag di situ dan juga kalau misalnya nanti amit-amit nih misalnya kreatornya curang nggak bikin konten atau nggak live streaming nah itu bakal ada sanksinya juga tuh untuk kreatornya kayak gitu sih buat soal sampel. Oke, thank you Kak David. Mungkin tambah sedikit, mungkin kayak teman-teman kayak bayangin gimana sih Kak kalau jualan yang tadi cuma jual gambar. Jadi bayangin misalkan ini teman-teman ada mouse gitu ya. Terus kayak barangnya ini kan kalau saya bisa nunjukin, halo teman-teman ini ada mouse. Terus tiba-tiba, sorry, gimana nih? Aduh, oke gitu ya. Gini, halo, halo ini ada mouse gitu misalkan kayak gitu. Terus tiba-tiba si konten kreator tersebut tuh teman-teman bayangin tiba-tiba pengen nunjukin barangnya teman-teman terus cuma bisa ya ini fotonya atau lewat secari kertas atau lewat apa gitu kan itu kan akan sangat kayak bukan dirugikan ya akan sangat kayak kurang tepat jadi nantinya mungkin untuk teman-teman sampel itu sebenarnya juga bisa berfungsi sebagai semacam apa ya buat konten kreator itu adalah barang untuk bikin kontennya pertama, terus yang kedua teman-teman ketika mengirimkan free sample itu teman-teman juga bisa mendapatkan feedback secara natural ataupun secara dari sudut pandang lainnya. Katakanlah misalkan teman-teman punya produk kecantikan, berarti kan nantinya akan ada konten kreator dari sisi yang bahas makeup, tapi juga ada kemungkinan konten kreator yang bahas dari sisi kesehatannya seperti apa. Misalkan produknya memang kayak misalkan nggak bikin jerawat karena ada kandungan gini-gininya. Nah itu kan mungkin belum tentu bisa dijelaskan secara rinci oleh konten kreator yang memang pure bahas cara make up atau gimana sih cara shadingnya, ngaturnya, dan lain-lainnya. Jadi free sample itu sebenarnya banyak banget fungsinya ya. Salah satunya, salah duanya, bukan salah satu ya. Salah duanya diantaranya gitu ya. Teman-teman yang pertama itu bisa langsung menunjukkan, jadi bisa bikin kontennya secara langsung. Lalu yang kedua itu mendapatkan review secara langsung juga atau feedback dari produk yang teman-teman miliki. Oke, Kak David, tadi juga masih kita bahas lagi nih mengenai dari sudut pandang ke arah ke konten kreator ya. Jadi di mana di sini lebih ke arah Kak, ada nggak sih trik gimana kita itu misalkan dari sisi afiliator itu bisa mengatur harga agar eh, produknya gitu ya itu harganya tuh sebentar saya coba cerna dulu. Kak, bagaimana, ini dari Kak Rahel sih, Kak David. Jadi, Kak, bagaimana cara mengatur harga untuk afiliator supaya lebih tinggi dari harga etalase kita? Karena kalau mengikuti harga toko yang reguler kan ada flash sale ataupun diskon toko, sehingga marginnya tidak mencukupi kalau dikenakan fee afiliatornya juga. Dan Kak David ada saran atau strategi kira-kira gimana sih cara pengaturannya? Oke, kalau soal mengatur harga khusus untuk afiliator supaya lebih tinggi dari harga etalase itu belum bisa sih untuk sekarang sih untuk mengatur harga spesifik tuh. Misalnya kita di afiliator A kita mau set 50.000, di afiliator B kita mau set 75.000, tapi di etalase kita sendiri cuma 25.000 itu belum bisa ya Kak Rachel. Untuk para pengaturan seperti itu masih belum bisa. Tapi saran dari aku supaya nggak rugi gitu ya untuk apa namanya untuk program afiliasi kita. Saran dari aku ya sebenarnya cukup simpel. Kita tinggal atur margin profit yang pastinya tidak akan merugikan kita kalau misalnya kita udah pakai afiliasi sih. Jadi mungkin kita udah set untuk afiliasi 10% tuh. Ya kita tinggal atur tuh di apa namanya harga kita di etalasenya kita mungkin atur
margin profitnya kita tambah jadi 15% daripada awalnya 10% kita tambah 5% itu jadi 15%. Supaya apa ya? Supaya tidak rugi waktu kita pakai afiliasi sih. Sesimpel itu sih harusnya. Oke, jadi mungkin untuk Kak Rachel atau mungkin Kak teman-teman seller lainnya yang mengalami harga apa ya problem hampir mirip-mirip, itu mungkin bisa aja dicoba dulu. Kayak teman-teman bisa mengatur nih kira-kira kalau memang ada flash sale ataupun diskon toko ataupun yang lain-lainnya, itu teman-teman bisa coba atur dulu lebih tinggi. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak Kak, ini memang sudah ininya kami, misalkan sudah jalannya kami. Mungkin gini sih, Kak, bisa diatur juga untuk teman-teman seller lainnya, itu mungkin bisa diatur juga bahwa ada baiknya mungkin produk tersebut jangan diikutsertakan dalam program afiliasi, misalkan seperti itu, misalkan gitu ya. Jadi nantinya ada produk-produk lainnya yang bisa membantu juga memasarkan memasarkan brandnya kakak. Bisa juga seperti itu. Tapi mungkin yang paling tepat adalah memang mengatur harga dari awalnya itu bisa di-set sehingga nantinya tidak apa ya marginnya itu memang ya masih ada untungnya lah untuk teman-teman seller gitu. Sebaiknya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Muhammad Ali Nurhuda. Jadi ini lebih karek atau mungkin Kak Ali panggilannya ya, gitu ya. Dari Kak Ali mungkin kayak lebih gimana sih cara agar para kreator ini tertarik dengan program afiliasi yang kita ajukan atau yang kita infokan selain menerapkan nominal persentase komisi yang cukup tinggi nih Kak David. Kira-kira apa aja sih? Ada triknya nggak sih gitu? Oke, cara lain untuk menarik perhatian dan perhatian sih, cara lain untuk supaya membuat kreator tertarik sama produk kita selain rate komisi yang tinggi ya. Jadi memang sih hubungan antara creator sama seller itu mungkin kan transaksional kan, jadi kan pasti ada yang diharapkan sama satu pihak ke pihak yang lainnya. Jadi kalau misal selain rate komisi yang bisa kita tawarkan lagi sebagai seller kepada creator itu adalah exposure sih. Kan tadi kan seperti yang tadi aku bilang, kategori-kategori produk itu kan ada banyak tuh. Ada produk yang best selling, ada produk yang margin tinggi, sama ada produk yang namanya produk yang lagi ngetrend tuh. Nah, kalau misalnya kita bisa offer produk-produk yang sekiranya itu bisa menarik traffic yang tinggi untuk creator kita, jadi mungkin misalnya kita yang lagi ngetrend mungkin lato-lato tuh. Nah, terus kita mau afiliasi lato-lato. Nah, itu kan pastinya potensi untuk konten yang dibuat sama afiliat tersebut untuk bisa viral itu kan tinggi juga tuh. Kan pasti kreator itu kan selain ingin punya yang namanya rate commission yang tinggi, kreator kan juga pasti ingin punya yang namanya follower juga tuh, ingin juga tambah engagement di konten yang mereka buat tuh. Nah, kalau misalnya kita bisa kasih produk-produk yang bisa produk-produk yang lagi ngetrend dan bisa menghasilkan traffic yang bagus tuh untuk kreator tersebut, pastikan kreator tersebut bakal tertarik juga tuh. Jadi itu sih selain komisi adalah dengan produk-produk yang memang menarik untuk dijadikan konten oleh kreatornya kayak gitu. Oke, thank you Kak David. Jadi tadi kali atau mungkin teman-teman seller lainnya juga bisa perhatikan lagi bahwa produk-produk yang nantinya tadi kalau tidak salah, produk-produk yang disertakan, itu komposisinya juga sesuai. Misalkan nantinya ada teman-teman ada 10, jadi dalam 10 produk ini teman-teman campur-campur nih, ada yang top produk, ada yang top selling, ada yang high margin, kurang lebih seperti itu ya Kak David ya. Lalu juga mungkin gini Kak Ali dan juga mungkin teman-teman lainnya, bahwasannya saat ini para kreator itu juga memiliki yang namanya skor, performa. Jadi nantinya kalau para kreator ini juga memasarkan produknya teman-teman, itu juga mohon pastikan kembali bahwa tokonya teman-teman itu juga dalam kondisi yang juga cukup sehat, gitu ya. Cukup sehat dalam artian apa? Berarti teman-teman juga poin pelanggarannya rendah, SISA pun juga katakanlah poinnya juga bagus. Karena jangan sampai juga bahwa nantinya kira-kira ada konten kreator yang juga membantu memasarkan produknya teman-teman. Sorry, teman-teman, maaf. Lalu nantinya tiba-tiba ketika sudah dipasarin, terus teman-teman sebagai seller itu ternyata penjualannya itu
bagus. Justru jadi itu efeknya juga ke konten kreator ya. Contohnya misalkan kayak udah bagus, tapi teman-teman melakukan pengirimannya itu terlambat atau dan lain-lainnya. Nah itu juga yang nantinya itu banyak juga kreator yang mulai kayak ngelihat, oh ternyata produk si toko ini kok kayak sering mengalami keterlambatan produk ataupun yang lain-lainnya gitu ya, ataupun juga ada review-review negatif gitu terhadap produk-produknya. Nah mungkin teman-teman juga bisa coba lagi cek lagi secara internal kira-kira teman-teman sudah performanya sudah cukup oke atau belum, agar nantinya kalau dalam segi komisinya udah oke, secara produk-produk yang nantinya ditawarkan pun juga lebih beragam, lalu secara kesehatan toko pun juga udah lebih keren banget gitu ya, itu pasti kayak dari konten kreator pun juga nggak akan ragu sih buat kayak oke, ini toko nggak ada masalah, produknya juga banyak banget yang bisa saya pasarin, saya bisa kontenin juga, komisinya juga oke. Jadi nanti ketiga faktor ini juga yang nantinya bisa coba teman-teman seller juga cek lagi gimana sih kondisinya saat ini. Gitu, kurang lebihnya mungkin tambahan sedikit dari saya. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak David ya, Kak. Karena juga waktunya sudah menunjukkan pukul 16.57, atau mungkin ini ada dua pertanyaan lagi. Ini mohon maaf juga teman-teman kalau memang misalkan ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, karena waktu kita juga cukup terbatas gitu. Jadi nantinya kita coba cek-cek lagi kira-kira mungkin pertanyaan-pertanyaan mana yang cukup unik, dan kalau mungkin untuk teman-teman lainnya yang ingin penasaran juga mengenai program afiliasi gitu ya, itu teman-teman bisa coba cek lagi tadi buku panduan seller, itu dari Kak David juga loh yang bikin gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa cek lagi buku panduan seller, ataupun juga melalui Seller Academy mengenai program afiliasi. Oke, ini pertanyaan dari Kak Nuriansyah, di mana Kak kira-kira kalau kita mau ikut program afiliasi dan brand mau approach secara langsung, itu baiknya melihat si content creator itu bagusnya dari mana, atau dari sisi apanya gitu. Misalkan tadi kan sudah dari follower, JMV juga sudah gitu kan. Mungkin dari segi yang lainnya apakah juga akan ada pengaruhnya nggak Kak kira-kira? Seharusnya kayak yang tadi sih udah itu sih udah mencakup semuanya sih, kayak dari follower, terus dari kayak branding dari creator tersebut itu kayak gimana, mengarah kayak gimana, apakah sesuai sama brand sama produk kita, terus juga kayak gimana sih audience mereka itu cocok apa enggak sama produk kita, itu seharusnya udah cukup sih Kak Sigit untuk kayak tipe-tipe creator mana yang cocok untuk kita ajak kerjasama untuk afiliasi sih. Oke, thank you Kak David. Jadi benar-benar patokannya kalau tidak salah berarti kita coba cek lagi gitu ya. Dari follower ya, dari engagement-nya juga. Atau mungkin secara konten juga mungkin bisa dilihat lagi ya Kak David ya, agar bisa sesuai juga sama teman-teman seller juga seperti apa. Karena misalkan ada yang cuma bikin short video juga, atau ada juga yang live streaming. Nah itu bisa disesuaikan lagi oleh kebutuhannya teman-teman seller. Lalu mungkin ini ada, coba saya cari-cari lagi pertanyaan dari Kak, tadi ada satu, oke, dari Kak Anissa, di mana contohnya di sini adalah, jadi Kak Anissa tuh pernah dapat laporan dari si konten kreator yang sudah kerja sama gitu ya, tiba-tiba keranjang kuning yang ada di videonya atau produk anchor yang ada di videonya tuh nggak, tiba-tiba hilang. Tapi saat dicek produknya di seller center itu baik-baik aja. Kira-kira kenapa ya Kak, keranjang kuningnya itu hilang? Oke, kalau misalnya dari sisi sellernya atau dari sisi produknya itu udah baik-baik aja, kita udah produknya aman, terus kita ya udah lolos moderasi dengan baik. Berarti itu dari sisi creatornya sih. Soalnya kan namanya affiliate tuh, kita itu bakal memerlukan creator sama seller. Berarti kan kalau misalnya sellernya udah aman, berarti mungkin dari itunya tuh, dari creatornya tuh. Jadi mungkin aku nggak tahu ya tipe kontennya kayak gimana. Tapi mungkin kayak di short videonya sellernya, creatornya itu upload kontennya pakai lagu yang ada copyrightnya, jadi lagu-lagu yang mungkin ada di top chart kayak, nah itu nggak bakal bisa kita kita nggak bakal bisa pakai keranjang kuning kalau misalnya kita upload konten menggunakan musik-musik yang komersil teman-teman kayak gitu. Terus juga mungkin uh, ini nggak tahu juga sih sebenarnya, itu kita harus lihat dari creatornya sih, mungkin kayak creatornya ada track pelanggaran juga atau live streaming atau lagi bikin short video, nah terus kena kayak sanksinya setelah upload videonya teman-teman, nah, itu kan juga sangat mungkin terjadi tuh. Jadi bisa dicek lagi tuh Kak Anissa untuk
kondisi kriteria itu kayak gimana sih? Kenapa kok nggak bisa nyalain random kuningnya kayak gitu? Oke, thank you Kak David. Mungkin tadi dari Kak David juga sudah menginfokan, ini ada sedikit aja sih mungkin untuk teman-teman kalau memang juga ada mengalami kasus serupa. Jadi memang dicek dulu produknya apakah bermasalah atau tidak, lalu juga cek lagi di konten kreatornya. Kira-kira konten kreatornya tersebut juga dalam kontennya itu melanggar atau tidak, gitu ya. Melanggar dalam artian apakah kontennya ada indikasi-indikasi seperti misalkan menunjukkan benda-benda tajam, atau juga misalkan tadi ada menggunakan musik non komersil gitu ya, karena kalau untuk penjualan itu khusus untuk musik-musik komersil. Lalu yang ketiga mungkin teman-teman juga harus perlu perhatikan poin SIS-nya teman-teman itu berapa. Karena ketika poin SIS-nya teman-teman di bawah 6, itu maka akan ada kemungkinan program-program afiliasi itu akan terhenti. Karena untuk saat ini regulasi dari TikTok Shop adalah program untuk para seller yang ingin menggunakan yang namanya fitur afiliasi, itu mohon diperhatikan poin SIS-nya tidak kurang atau paling kecil itu adalah 6. Jadi teman-teman poin SIS-nya itu minimal 6. Kalau nantinya sewaktu-waktu teman-teman sudah dalam perjalanan kayak ada udah seminggu, sebulan gitu, itu sudah afiliasi, tapi tiba-tiba poin SIS teman-teman itu ngedrop parah, misalkan jadi 5. Nah, itu pasti otomatis semua program itu akan terhenti. Bahkan juga sampai ke keranjang kuningnya itu ada kemungkinan juga buat hilang juga. Jadi semua program-programnya itu langsung hilang. Jadi mungkin saling dicek aja kira-kira ada errornya di mana, dan ada baiknya misalkan memang seperti itu, kalau SIS ya berarti diperbaiki, kalau konten kreatornya mungkin juga diganti lagi videonya atau live streamingnya seperti apa. Oke teman-teman, karena juga waktunya sudah lebih dari jam 5 gitu ya. Ini mohon maaf banget teman-teman, kita masih belum bisa menjawab satu persatu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi nantinya teman-teman bisa coba mengikuti kelas webinar kami juga di sesi-sesi selanjutnya, karena nantinya juga akan ada topik-topik menarik lainnya. Oke, mungkin Kak David seperti biasa mau pantun atau kata mutiara Kak David? Kata mutiara aja nggak sedikit. Jadi kata mutiara kata mutiara hari ini adalah teman-teman jangan lupa untuk menikmati liburannya teman-teman, ini long weekend teman-teman. Jadi gunakan untuk beristirahat. Jadi kalau misalnya teman-teman capek berjualan juga silakan untuk beristirahat teman-teman. Tapi jangan pernah berhenti untuk belajar untuk supaya teman-teman bisa sukses di TikTok Shop. Jadi itu sih. Simple Kak Sigit. Oke, thank you Kak David. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan lupa langsung dipraktekkan juga. Tapi hati-hati biar nggak boncos bilangnya gitu ya Kak David ya. Oke, mungkin sekali lagi mohon maaf juga untuk teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, dan juga atau ada salah-salah kata juga dari Kak David ataupun saya gitu ya. Untuk kelas webinar sore hari ini, kita sudahi terlebih dahulu. Sampai jumpa teman-teman di webinar kita selanjutnya. Dadah.